Dari kekacauan bersama monster golemnya itu, rumahnya Alina hancur yang padahal masih ada cicilan 30 tahun. Kalau gua jadi Alina itu udah stres parah, langsung ke warung beli tisu sama rokok, ngunci diri di kamar, matikan lampu lalu ngudut sambil melafalkan jurus Ichi no Kata pernapasan surya, teknik tisu di jam 4 pagi. Watch me breathe danger. I'm the one to fear, I'm the storm chaser. Yo, halo semuanya, balik lagi sama kita Holonime. Apa kabar wahai wibu yang kalau ketemu wanita cantik dikit langsung bilang my waifu, my. Hari ini kita akan merangkum sebuah anime yang berjudul disingkat Girumasu. Jadi ada seorang wanita yang mendapatkan kekuatan dewa, tapi dia lebih memilih menjadi pegawai PNS demi kehidupan yang layak dan damai. Itulah premis singkat yang akan kita tonton kali ini. Alina Clover adalah resepsionis serikat administrasi yang akan mengurus berkas-berkas petualang sebelum memasuki dungeon sesuai rank dan pengalamannya. Dikarenakan banyak petualang yang padahal cupu tapi berlagak pro, Alina sampai harus turun tangan masuk ke dungeon dengan menyamar sebagai petualang. Nih dek, gini abang ajarin ngalahin bos 1 versus 1. Sosok misteriusnya itu dikenal dengan sebutan Algojo. Mengapa dia menyembunyikan identitasnya? Pemerintah melarang pegawai PNS untuk maruk sambil menjadi petualang. Ia sangat mencintai pekerjaannya ini yang penuh dengan kegembiraan, santai dan damai, apalagi gajinya sudah UMR. Akan tetapi, lembur adalah musuh terbesarnya Alina. Untuk dari itulah dia tidak segan untuk datang ke dalam dungeon semata-mata biar para petualang itu bisa kelar dan dia juga bisa pulang dengan cepat. Nah, setelah kejadian itu, Alina itu dikenali oleh ketua party yang saat itu kagum melihatnya yang bisa mesumon senjata seperti leluhur mereka, yakini kekuatan dia. Oke, di sini saya perlu jelasin dulu. Dia adalah entitas kuat di zaman dahulu yang membuat peradaban di benuanya ini. Jadi, jika kedepannya saya ada mengatakan kalimat dia, bisa dipahami itu yang dimaksud adalah kekuatan dari leluhur mereka. Nah, dia ini bernama Jet. Jet sangat kagum dengan kekuatan Alina dan itu layak viral. Akan tetapi, Alina mengancamnya agar tidak memberitahu identitasnya ini karena dia tidak ingin kehilangan pekerjaan impiannya ini. Pria itu pun mengiyakan saja, akan tetapi dia bertanya-tanya, kenapa orang yang diberi berkat khusus malah tidak memanfaatkannya sebaik mungkin, sedangkan yang tidak punya bakat pengen jadi seperti mereka. Nah, jadi di benua bernama Helesasia ini hidup para leluhur bernama dia yang membuat peradaban sangat maju berkat para dewa, seperti yang diceritakan sebelumnya. Nah, tapi mereka tiba-tiba hilang begitu saja. Lalu setelah 2 abad yang lalu muncullah sekelompok orang yang memasuki dungeon dan membasmi para monster, dan dari situlah konsep petualang diperkenalkan. Alina mendapatkan kekuatannya ini atas sumpah yang tak sengaja ia ucapkan. Bermula saat ia melewatkan festival 100 tahunan diakibatkan lembur. Sebenarnya acara itu berlangsung selama 3 hari, tetapi Alina tetap saja tidak bisa pergi ke acara itu. Setelah pekerjaannya selesai, dia sangat bersemangat dan mengira acara masih berlangsung. Akan tetapi semua sudah pulang dan tempat itu sudah kosong kayak dompet antum. Sejak saat itulah dia bersumpah rela diberi kekuatan apa saja, lalu akan ngeratain siapapun yang bakal membuatnya pulang lembur. Pada esok harinya ada seorang petualang yang mengamuk di kota dikarenakan merasa diremehkan oleh resepsionis yang tidak mau memberinya misi rahasia, yang padahal misi yang dimaksud memanglah tidak ada. Dari kekacauan bersama monster golemnya itu, rumahnya Alina hancur yang padahal masih ada cicilan 30 tahun. Kalau gua jadi Alina itu udah stres parah, langsung ke warung beli tisu sama rokok, ngunci diri di kamar, matikan lampu lalu ngudut sambil melafalkan jurus Ichi no Kata pernapasan surya, teknik tisu di jam 4 pagi. Yang mana dari kejadian itu langsung membuat Alina naik pitam dan tanpa pikir panjang menampakkan sosok Algojo-nya untuk memberi orang itu pelajaran.
Untuk sementara, Alina pun tidur di kediamannya Jet. Jet sangat ikhlas karena dia sudah terlanjur cinta kesemsem dengan yang namanya Mbak Alina ini. Berkat kemunculan Algojo di pusat kota kemarin, berita menjadi viral dan tersebar dengan sangat cepat sampai-sampai ketua Serikat Pedang Perak bernama Glenn Galia dengan kemampuan miliknya yang dapat menghentikan waktu dan melihat kejadian masa lalu di sekitarnya bisa mengetahui bahwa Algojo tersebut adalah Alina. Nah, disinilah pekerjaan Alina bakal terancam. Bang Glenn ini langsung mengajak Alina ke tempat sepi, lalu kemudian dia mengajak bernegosiasi dalam bentuk duel. Duel itu berlangsung singkat saja, tidak sampai beronde-ronde karena Abang Glenn hanya ingin menilai kemampuannya Alina saja yang berada di titik manakah dari ketiga ini, yaitu kemampuan manusia, kemampuan super, dan yang paling OP ialah kemampuan ilahi, dan Alina berada di kemampuan yang langsung mendapatkan kekuatan dari leluhur mereka yakni dia. Glenn lalu meminta Alina untuk membantu naklukin tugas tersembunyi dari leluhur mereka yakni ke dungeon tersembunyi bernama Menara Batu Kapur. Alina dengan kesadaran penuhnya tentu saja menolak karena dia nggak peduli dengan yang begituan. Tapi setelah diiming-imingi Glenn yang adalah ketua serikat, dia akan menambahkan anggota pegawai resepsionis demi meringankan beban Alina. Alina pun sepakat meski ia menggunakan cuti sehari berbayarnya, yang mana padahal ia anggap cuti itu bagaikan hak asasi manusia berupa kedamaian untuk bersantai-santai, namun malah dipakai ke tempat seperti ini yang membuat Alina sangat kesal. Alina lalu berangkat dengan party pedang perak. Dia adalah Lululi Asport dan dia Lowe Los Blender. Alina lalu dipasangkan kalung relik khas guild itu sebagai kristal pemandu. Setelah sampai di penghujung lantai 1, mereka bertemu dengan petualang yang adalah anggota pedang perak juga yang sudah pergi terlebih dahulu. Mereka semua koit terkecuali orang ini yang bernama Rufus. Rufus bersaksi kemampuan summonnya Algojo sama persis dengan monster yang menyerang mereka barusan. Rufus mencurigai Algojo adalah rekan para monster itu. Setelah pulang ke kota, Rufus meminta agar guild bergerak mandiri saja tanpa bantuan Algojo. Kalau ini tidak dituruti, dia akan melaporkan karena sudah bekerja sama dengan Algojo. Hal ini dilakukan Rufus karena dia itu sedang mengincar relik yang katanya bisa memberikan kekuatan dia. Kemudian si Alina, dia sih slow-slow aja karena tujuannya memang hanya semata penambahan SDM di tempat kerjanya dipenuhi. Pada malam harinya, perasaan yang sudah Alina lupakan kini muncul kembali saat ia melihat mayat di dungeon hari ini tadi. Dia menjadi teringat sosok orang yang sangat berharga dalam hidupnya dulu yang sudah meninggalkannya. Ia bernama Om Sword. Dulunya Alina berjanji ingin menjadi petualang agar bisa bersama dengan omnya itu, tapi alam mentakdirkannya untuk koit terlebih dahulu. Dan perawakan Jet itu sejujurnya sedikit mengingatkan Alina dengan omnya itu yang juga adalah petualang. Kemudian esok harinya guild pedang perak memasuki dungeon lagi dan sudah sampai memasuki ke lantai 4 lalu bertemu dengan monster yang Rufus maksud. Yang ternyata ia bukanlah monster ataupun manusia melainkan dewa iblis bernama Silha. Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Rufus menjebak Jet dan rekannya itu untuk dijadikan umpan agar dewa itu bisa menyerap jiwa mereka. Dengan begitu, dewa itu bisa keluar dari dungeon ini dengan sebuah janji Rufus akan diberi imbalan batu leluhur dia. Tapi ironisnya, Rufus malah dibohongi oleh Silha. Dia tidak butuh seorang pengkhianat yang banyak dosa seperti dirinya, Mamam. Kemampuan Silha bisa menyerap kekuatan mereka berkat batu relik ini. Nyawa guild pedang perak sangat terancam. Itu dikarenakan tongkat sihir Lululi diambil oleh Silha dan dia kehilangan sihir penyembuhnya. Tidak mau game over di sini, Jet mengorbankan nyawanya untuk keselamatan teman-temannya itu dengan menyuruh mereka semua lari. Dari tempat Alina, temannya mengatakan pahanya Alina bersinar, yang ternyata itu adalah dari batu hijau yang sempat diberi oleh Jet. Ternyata menyalanya batu itu sebagai indikasi bahwa nyawa rekan yang memiliki batu itu juga sedang diambang kematian. Alina pun langsung bergegas mendatangi Jet karena tidak ingin melihat kenalannya itu berakhir seperti omnya juga. Apesnya saat berada di pintu masuk dungeon terlihat ada penjaga yang sedang berjaga. Dengan pemikiran yang spontan, Alina pun YOLO langsung mengeluarkan palunya sembari mengatakan jika tidak minggir maka akan dia genjreng. Setelah di dalam, Alina langsung menyelamatkan Lowe dan Lululi yang mana tengah terluka parah akibat diserang monster saat melarikan diri barusan. Alina yang tanpa setelan Algojonya itu pun langsung mendatangi Jet. Pemandangan yang menyedihkan pun terjadi di mana Jet tersandar dengan luka yang sudah sangat parah.
Alina yang sangat kesal mengeluarkan palu breakernya dan mengayunkannya sembari mengatakan "Sine!". Jet pun lalu terbangun sehabis mendengar teriakannya Alina barusan. Alina lalu memberikan extra jos sisa dia lembur tadi yang tidak habis, yang berarti ini adalah ciuman secara tidak langsung. Setelah Jet meminumnya, lukanya pun sembuh karena memang extra jos itu adalah obat bagi kaum di sini. Tidak lama kemudian Silha tersadar kembali karena dapat memulihkan luka yang diterimanya. Alina langsung mengeluarkan sigmanya karena baginya Dewa Iblis sekalipun tidak akan membuatnya gentar jika itu berhubungan dengan namanya lembur. Di saat Silha kenok, dia sempat mengatakan bahwa selain dirinya masih ada Dewa Iblis lainnya lagi. Kemudian Silha di-end Alina. Lalu relik yang menempel dari tubuhnya Silha keluar. Benda hitam ini diyakini adalah intisari dari Dewa Iblis, yang mana jika menyerap jiwa terus-terusan lagi, maka dia akan menjadi sosok manusia lagi. Benda itu pun dibawa ke Serikat Pedang Perak untuk diteliti lebih jauh. Ternyata diketahui bahwa penyebab leluhur mereka itu musnah karena kecerobohan mereka sendiri yang maruk akan kekuatan lalu dimanfaatkan oleh Dewa Iblis. Alina pun kembali dengan pekerjaan normalnya setelah ketua serikat membungkam para penjaga yang saat itu dia serang. Pada hari itu, Alina sangat menikmati senggangnya di mana dia bisa pulang lebih cepat dan sempat mampir untuk memborong beberapa kue. Tidak terasa, festival 100 tahunan yang akan diselenggarakan selama 3 hari akan diadakan lagi. Alina sudah memikirkan bakal ngapain nantinya. Meski berkas terlihat sangat-sangat banyak, dia tetap semangat mengerjakannya. Rekan kerjanya bertanya, emangnya mau pergi sama siapa? Alina ngejawab, gue solo player. Bejir nyali gede juga, ucap rekannya. Bagi Alina, kesenangan tidak bergantung dengan seseorang. Anjas mang. Setelah dilihat-lihat, tugasnya Alina tidak akan bisa kelar sampai festival dimulai. Kemudian Jet yang sudah jatuh cinta dengan Alina mencoba PDKT-in dia dengan ngebantuin menyelesaikan berkas-berkasnya agar bisa kekejar waktunya. Ini adalah kali keduanya Jet untuk membantuin Alina setelah pertemuan pertamanya di hari dulu. Kemudian esok harinya rumor tentang batu relik yang bisa memberikan kekuatan instan dari kemampuan dia semakin terdengar oleh para petualang. Tapi dari sisi guild pedang perak sudah menyadari bahwa ini adalah jebakan. Ada seseorang yang sengaja memancing ini agar dijadikan tumpal seperti Dewa Iblis lakukan. Dia dikenal dengan pria bertudung hitam. Glenn lalu menghadap para petinggi-petinggi audiensi Serikat Petualang yang tugasnya adalah memantau keadaan petualang. Lalu mereka menanyakan entitas Algojo yang dirasa tidak wajar bisa mengalahkan Dewa Iblis yang memiliki kekuatan dia. Akan tetapi ketua kita ini cukup bijak dan menghargai akan privasinya Algojo yang tidak ingin diketahui oleh orang luar. Jet, Alina, dan kawan-kawan sedang bersiap-siap masuk ke dungeon dengan menyamar menjadi pemula untuk mengetahui informasi yang katanya ada sekelompok orang menawarkan kekuatan instan itu, yang padahal tujuannya itu untuk menjadi tumbal Dewa Iblis. Malam hari pun tiba, mereka pun menginap, kemudian mereka dihampiri oleh antek-anteknya orang itu. Tapi panteknya si Jet, dia tidak sabaran. Dia langsung menyerang orang itu yang membuat sebagian dari mereka kabur, padahal belum sempat menggali informasi lebih dalam. Tapi untung saja si Alina berhasil menyerang dan menangkap satu dari mereka bernama Aiden. Yang ternyata orang ini adalah satu timnya Lululi dulu. Dia memanggil Lululi dengan sebutan pembunuh karena gagal menyembuhkan teman mereka di garis depan dulu. Lululi langsung keringat basah overthinking mengira temannya akan mempertanyakan masa lalunya, yang padahal temannya mah bodoh amat dengan perkara itu. Merasa tidak ada yang membahas masalah ini, besoknya insting woman pun bertindak. Nggak ada hujan, nggak ada panas, dia tiba-tiba curhat dengan Lowe yang menyalahkan dirinya sendiri, akan tetapi bertujuan agar dibela setelahnya. Itulah woman. Lalu Lowe pun mewajari yang namanya kematian pasti akan datang. Jadi jika tidak bisa menyelamatkan orang itu, berarti sisa umurnya memang sudah habis. Malam harinya sebelum diadakannya festival besok, akhirnya kerjaannya Alina kelar juga berkat Jet yang sudah membantunya. Alina pun mengajak perayaan ini dengan minum-minum di sebuah bar terlebih dahulu. Tapi kesenangan itu membuat perasaan Jet sedikit ciut setelah melihat Alina mabuk berat yang ngelantur menceritakan pencapaiannya kepada seseorang yang dia sebut Sword. Jet merasa sepertinya orang itu adalah orang yang sangat berharga bagi Alina. Lalu dia pun merasa insecure. Scene berpindah.
Glenn lalu menerima tugas rahasia berupa buku dari kawannya yang berisikan tempat tersembunyi yang lokasinya ada di hutan akhirat dekat danau batu berlumut. Buku itu lalu dia sembunyikan di perpustakaan bawah tanahnya Serikat. Pada malam besok harinya, Alina dan Jet pun pergi ke festival dan ini pertama kalinya Jet melihat Alina yang sedang memakai pakaian casual dan sangat imut dan cantik. Jet dengan malu-malu menawarkan agar berpegangan tangan agar mereka tidak terpisah. Awalnya si Alina tidak mau, tapi setelah dipikir-pikir, jika tidak ada Jet maka dia akan tetap lembur hingga sekarang. Sehingga dia pun dengan malu-malu menggenggam tangannya Jet. Pepet terus Mang Jet. Alina sangat menikmati momennya ini, dia membeli makanan apapun yang dia inginkan dan juga makanan kesukaannya berupa kue. Hingga pada akhirnya muncullah seorang badut yang menyerang dan mengacaukan keadaan festival itu yang membuat Alina sangat marah. Yang ternyata dia bertugas mengulur waktu agar orang ini bisa menyelamatkan Aiden dari penjara. Lalu ia juga sudah mencuri tugas rahasia, yaitu buku yang disimpan di bawah tanah. Setelah mengetahui tentang hutan akhirat, orang itu pun langsung kabur dengan kemampuannya yang bisa teleport tanpa sempat Lowe dan Lululi hentikan, yang memang lagi berada di dekat situ. Alina, Jet dan kawan-kawan pun yang menyadari ini langsung bergegas menuju dungeon hutan akhirat. Tidak lama orang itu juga datang bersama dengan Aiden dan satu orang lagi yang kita tidak ketahui siapakah namanya. Yang intinya dia itu mokat akibat ditipu oleh pria kacamata ini. Kemudian kejadian yang sudah familiar terjadi lagi di mana orang itu juga mokat diserang oleh Dewi yang dia layani itu. Yang satu bernama Vienna dan satunya lagi bernama Vienna. Mereka ini adalah satu kesatuan yang terbagi menjadi dua orang. Jika mereka memutuskan untuk bergabung, nama mereka berubah menjadi Filvina. Agak nggak jelas emang. Nah, saat Vienna dan Vienna masih belum menyatu, Jet dan Alina itu melakukan serangan kombinasi yang membuat bocil-bocil itu menjadi bergabung ala Power Ranger. Yang kemudian akhirnya itu berhasil membuat Jet kewalahan dan menghancurkan palunya Alina, disusul serangan anak panah yang mengenai bagian perutnya. Lululi menangis dan dia menyembuhkan, tetapi itu tidak memberikan efek. Faina menjelaskan jurusnya itu mutakhir, tidak akan bisa disembuhkan, hanya cukup menunggu kematian datang saja. Sedangkan Lowe, dia sedang membawa Aiden keluar dungeon karena cuma bikin beban saja dan dia juga mengancam agar tidak mengintimidasi Lululi lagi. Di dalam dungeon keadaan menjadi chaos tak karuan. Alina sekarat, Jet kehabisan tenaga dan Lululi cuman bisa nangis. Namun Lulu teringat teman-temannya itu tidak pernah menyalahkannya apapun yang terjadi, sehingga dia pun melepaskan healingnya ke arah Jet dan memfokuskan ke arah Alina saja sembari mengaktifkan kemampuan Sigurd penyembuhnya. Yang mana ini membuat Alina sehat walafiat kembali. Alina lalu bersabda, persetan mau itu adalah iblis ataupun syaiton, dia akan membuatnya modiar. Selama itu membuat dirinya naik hitam yang sudah menantikan festival 100 tahunan ini. Besok harinya festival alhamdulillah masih dijalankan berkat pemerintah yang sigap dan tidak korupsi. Kemudian penghujung acara pun tiba, yakni upacara pelepasan jiwa-jiwa petualang yang telah gugur. Alina lalu dengan wajah mengejeknya mengatakan agar jangan mati kepada Jet, padahal di dalam hatinya itu adalah harapan atau permintaan agar tidak seperti kenalannya dulu yang bernama Srot. Walaupun terkesan ketus, sebenarnya itu harapan dia dalam hati, tapi biasalah yang namanya cewek pasti jual mahal, tidak to the point. Mendengar hal itu, Jet pun tersenyum senang. Dia pikir siapa Srot itu, ternyata cuman masa lalu. Beberapa hari kemudian, pihak Serikat Pusat mengevaluasi kinerja resepsionis di kota Ifuru ini yang mengapa selalu dibanjiri lembur. Sehingga para pegawainya pun disuruh mengikuti pembinaan ulang, ujian dan pelatihan. Kompensasinya mereka nanti akan bisa mengambil cuti di hari ulang tahun mereka. Ya walaupun sebenarnya juga nggak masuk akal, soalnya udah kayak kerja rodi. Pelatihan itu akan berlangsung selama 3 hari 2 malam. Serikatnya Pedang Perak yang sudah bermitra dengan resepsionis selama 2 KD terakhir ikut membantu dalam melatih mereka semua dari segi fisik. Nah, di sini Jet yang akan bertanggung jawab selama pelatihan itu. Alina khawatir Jet akan bersikap genit seperti biasanya kepada dirinya di hadapan teman-teman resepsionisnya.
Tapi nyatanya Jet sama sekali tidak menghiraukan keberadaannya Alina untuk menjaga citranya di mata tamu-tamunya itu. Sikapnya Jet ini sedikit membuat perasaan Alina tak biasa karena biasanya Jet ini akan bersikap konyol dan bucin jika berada di dekatnya. Selama pelatihan, Alina dan lain-lain dibimbing oleh sesepuh resepsionisnya bernama Rosetta Rubery. Nah, saat malam harinya terdengarlah rumor ada sosok pria jubah hitam misterius yang beberapa kali sering terlihat, kata orang sini. Sedangkan Loe dan Jet sedang mengobrol perihal kejanggalan orang yang waktu itu di dungeon hutan akhirat. Perihal pria kacamata itu yang bisa mengambil buku itu tanpa menggunakan teleportnya, yang berarti memang ada orang dalam serikat yang memberitahu lokasi perpustakaan bawah tanah itu. Yang berarti ada pengkhianat di antara mereka. Malam harinya Jet melindungi Alina yang tengah digoda oleh anak cowok lain. Alina lalu mengungkapkan kekesalannya dengan nada lucu dan gemes. Dia bilang, "Kenapa kamu bersikap cuek banget, nggak kayak biasanya? Jangan sok-sokan jaga image deh, aku jadi kayak jijik jatohnya." Jet lalu menjawab, "Emangnya boleh aku bersikap seperti biasanya di sini?" "Ya boleh dong." Nah, kemudian mereka pun kembali ke setelan pabrik. Di malam hari yang tenang, muncul sesosok pria bertudung hitam yang telah dirumorkan dia mengambil batu relik hitam atau inti jiwa dari dewa iblis itu, yang dia ambil dari wanita yang tengah meneliti ini benda tersebut. Setelah mengetahui adanya kejanggalan, Jet, Alina, Loe, dan Luli mengejar orang itu. Lalu mereka pun dijatuhkan ke ruangan bawah tanah oleh orang itu. Hingga tibalah mereka mengetahui fakta bahwa orang itu adalah Abang Glenn. Alasan Glenn melakukan ini, dia ingin mendapatkan kekuatan Dewa Iblis. Tetapi dia tidaklah bodoh, dia tahu cara mengaktifkan kekuatan itu. Glenn lalu membawa mereka ke tempat yang ada di sana agar mereka semua mengetahui untuk apa alasan dia melakukan ini semua. Mereka pun sampai di hadapan makamnya para rekan-rekannya Glenn dulu yang telah gugur kena goreng monster naga. Nah, jadi Glenn itu 15 tahun yang lalu memiliki anak angkat bernama Lin. Dia itu sangat menyayanginya, layaknya anaknya sendiri, dia merawatnya sedari kecil. Guru Glenn lah yang menitipkan anak itu padanya karena merasa kasihan menjadi yatim piatu sejak kecil. Glenn yang dikenal pribadi yang kasar dan cuek awalnya tidak begitu peduli dengan anak itu. Glenn berulang kali bilang bahwa dia itu bukanlah orang baik, tapi Lin tidak segan memanggilnya dengan sebutan bapak. Karena dia merasa dilindungi dan diperhatikan oleh Glenn. Karena Lin itu tahu betul orang yang aslinya tidak peduli itu seperti apa, yaitu pada saat dia dulu kelaparan dan terbujur lemah, namun orang-orang yang lewat seakan pura-pura tidak melihatnya. Sikapnya Lin yang kelewat soft girl banget itu membuat Glenn luluh. Hingga saat ini kepergian anaknya itu sudah 15 tahun yang lalu, tapi cinta di hatinya masih membekas. Glenn pun mengaktifkan kekuatan Dewa Iblis itu dengan memasangkan relik itu ke sebelah lengannya. Nah, jadi tujuan dia ingin menggunakan kekuatan Dewa Iblis itu bukan untuk menyakiti orang lain, melainkan agar dia bisa memaksimalkan kemampuan dia, yang dimana bisa kembali ke masa lalu lebih jauh. Lalu menyelamatkan Lin sebelum serangan naga itu terjadi, lalu membawanya kemari ke dunia sekarang. Itulah rencananya. Walaupun Glenn tahu kalau nantinya dia akan kehilangan kesadaran, dan untuk itulah setelah dia menyelamatkan Lin nanti dia minta untuk dikoitkan saja. Tapi ada kesalahan yang dimana dia tidak mendapatkan kekuatan Dewa Iblis secara 100%, sehingga dia cuma bisa melihat saat anaknya itu terbunuh. Kemudian dia melakukan percobaan yang kedua dengan sekuat tenaga. Dia berhasil membawa Lin kembali, akan tetapi sudah dalam bentuk gosong. Betapa syoknya dia walaupun menggunakan kekuatan iblis, tetapi dia masih tidak bisa untuk kembali lebih jauh lagi sebelum terjadinya penyerangan itu. Kemudian batu relik itu pun mengambil alih tubuhnya Glenn. Sembari meledek tindakannya, Jet dan Alina dan Lului berkombinasi lagi dalam melakukan serangan ke arahnya Glenn. Nah, setelah serangan puncaknya, Alina yang menjadi penentu menyerang lengan Glenn yang sudah dirasuki Dewa Iblis, sehingga Glenn pun tersadar. Kemudian dia pun dibawa pulang dan dirawat. Setelah pulang, Alina mengomel dengan Glenn bahwa berdasarkan pengalamannya, walaupun seandainya Lin kembali tapi Glenn harus lenyap karena batu iblis itu, maka Lin akan tetap kesepian dan itu bukanlah solusi yang terbaik.
Nah, alasan mereka itu tidak mengkoitkan Glenn ya karena akal Glenn hanya dibutakan saja. Terlebih lagi dia masih punya janji dengan Alina yang dimana akan mengajukan proposal penambahan SDM di tempatnya bekerja. Nah, ceritanya sampai sini dulu guys. Thank you udah nonton. Bye.